Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bugis Japan. Karena saya orang Bugis tinggal di Jepang. Kali ini saya akan bahas tentang masalah-masalah anak-anak Indonesia yang di Jepang. Dan akhir-akhir ini banyak sekali masalah anak-anak Indonesia yang di Jepang. Mungkin sekitar 2 tahun akhir-akhir ini banyak. Ada yang orang Indonesia dibunuh sama orang Indonesia. Ada orang Indonesia gantung diri di bawah jembatan. Ada yang gantung diri di Apato. Ada yang meninggal di tempat kerja. Yang ada 4 yang saya tahu yang meninggal di tempat kerja. Tobi 3 orang. 1 yang kemarin musim panas tahun lalu. Ada yang membegal. Ada yang kemarin kalau ini yang memang ini sakit dia, tapi belum masih di rumah sakit. Ada yang dipulangkan ya, pulang kayaknya, nggak tahu juga. Ada yang dibegal, orang Indonesia dibegal sama orang asing, dan ada juga yang masalah narkoba. Mungkin di beberapa masalah ini sudah dibahas sama youtuber teman-teman kita, ada juga yang di TikTok. Tapi yang saya akan bahas malam ini tentang yang masih hangat, yaitu anak Indonesia membegal orang Jepang. 現場は地下鉄鴨駅から徒歩8分ほどの住宅街です。女性はこちらを歩いていた際、後ろから首を殴られたということです。警察によりますと、女性はさらに男から顔を複数回殴られた上で腹を踏みつけられるなどし、 Jadi nanti kasih judul 600 yen dan harga diri Indonesia. Pertama-tama saya akan perkenalkan anak ini namanya inisial RH, umur 28 tahun, dan asalnya Jakarta. Kronologi kejadian ini di tanggal 15 Juli, anak itu sudah merencanakan, karena hari itu pas hari libur, hari laut di Jepang, jadi libur hari Senin. Anak itu sudah merencanakan bahwa hari ini saya harus mendapatkan uang. Jadi sekitar jam 9 malam dia cari korban. Terus pas di depan minimarket ada cewek keluar dari minimarket, terus diikutilah dari belakang. Pas di tempat gelap diseranglah, sehingga cewek itu jatuh, terus mukanya dipukul, perutnya ditendang, dan akibatnya dipukul tulang hidungnya patah. Setelah itu anak ini pikir korban saya tidak berdaya, terus diambillah dompet pouch, diambil, terus dia kabur. Setelah itu si cewek itu melapor ke kantor polisi. Diceritakanlah saya korban gini. Terus selidikilah di sekitar tempat itu. Jadi 1 jam kemudian ditangkaplah anak itu. Terus digeledah, ciri-cirinya, bukti-buktinya didapat semua. Dan fakta yang terjadi di lapangan yang didapatkan polisi ini, disclaimer bahwa saya mendapatkan informasi ini ada dari beberapa tempat, ada dari Indonesia, ada berita di Jepang, berita Jepang. Jadi saya kumpul data, terus faktanya di dompet ban orang Jepang ini cuma terdapat duit 600 yen. 600 yen itu sekitar 60.000. Ya mungkin sekali makan di cepat saji 600 yen bisa lah. Terus tangan si pelaku ini berdarah karena
Pas dibekap, waktu itu dibekap, digigit tangannya terus berdarah. Terus diambillah sampel darahnya. Didapatlah si RH ini. Setelah itu si RH ini diberikan kesempatan dari kantor polisi ini diberikan kesempatan untuk memilih dia melaporkan diri atau meminta bantuan ke kedutaan Republik Indonesia yang Tokyo. Tapi si RH ini menolak. Mungkin alasannya tidak mau kasusnya terbongkar sampai di Indonesia. Dan mirisnya lagi, dompet RH ini cuma terdapat duit 3 yen. 3 yen itu sekitar 300 rupiah. Dan setelah diwawancarai, anak ini mengakui kesalahannya. RH ini mengakui kesalahannya. Dan dia alasannya kenapa melakukan ini karena dia butuh uang, dia harus mendapatkan uang hari itu. Dan katanya karena diwawancara sama polisi, anak itu gajinya cuma 100.000 yen. 100.000 yen sama dengan 10 juta kurang lebih. Dan dia harus membayar cicilan ke Indonesia. Gak tahu cicilan mungkin dana talang atau uang pinjaman di bank, saya nggak tahu. Tapi dia harus membayar cicilan 9 juta. 9 juta sekian. Dan gajinya anak ini cuma 10.000 yen, 10 juta. Jadi ya nggak sampai 1 juta dia pegang. Dan itu yang 1 juta, nggak sampai 1 juta itu dia harus pergunakan untuk hidup di Jepang selama sebulan. Nggak bisa lah kalau menurut saya 1 juta sebulan lah. Nggak. Apalagi anak ini kerja di pengaspalan. Pengaspalan itu berat kerjanya di lapangan. Jadi mungkin dia minum jus atau apa segala macam. Jadi nggak cukup untuk sebulan. Jadi teman-teman, karena mirisnya terjadinya kejadian seperti ini, supaya lain kali nggak ada kejadian seperti ini, jadi pemerintah di Indonesia harus turun tangan. Depnaker Trans harus turun tangan menertibkan LPK yang membuat iklan-iklan tentang Jepang, gaji sekian. Nggak apa-apa dia mengiklankan gaji 30 juta. Yang penting itu betul-betul fakta. Kenapa saya bilang begini? Karena pengalaman saya udah hampir 15 tahun di Jepang. Memang dari dulu kalau LPK itu mengiklankan LPK-nya pasti ditulis gajinya. Gaji dari 15 juta sampai 30 juta ditulis. Jadi kita orang awam tentang Jepang berpikir, gaji Jepang 30 juta. Jadi kita 3 tahun di Jepang, 36 bulan kali 30 juta. Jadi pikirannya anak-anak itu, jadi orang gua mau minjam duit di Indonesia sekian untuk berangkat ke Jepang, saya bisa tutupin. Tapi kalau memang fakta gitu, nggak mungkin si tersangka ini menyetujui gaji 10 juta, terus dia harus, gaji saya 10 juta, saya mau ambil pinjaman, bayar cicilan 9 juta per bulan. Nggak mungkin dia terima kalau dia tahu fakta gaji di lapangan sekian. Jadi kalau menurut saya, ini buat saran-saran yang punya LPK di Indonesia, kasihlah edukasi ke anak-anak yang mau berangkat ke Jepang. Kasihlah yang jujur. Janganlah kau cuma gaji kotornya kau bilang. Jadi kalau kau bilang gaji itu, kamu nggak bilang kan gaji kotor. Kamu cuma bilang gaji sekian. Jadi anak-anak pikirnya itu sudah bersih, udah bisa dihitung. Sebagai contoh ya, gaji ya standar lah, gaji 15 juta lah. Ini mungkin masih banyak yang lebih tinggi. Mungkin yang di bawah saya nggak tahu. Gaji 15 juta. Itu standar anak-anak di Jepang itu, anak-anak magang yang ke Jepang itu dipotong sampai 5 mang. Jadi tinggal 10 mang. Dia belum makan. Dipotong uang makan 2 mang. Jadi tinggal 8 mang. Kalau dia bayar cicilan sekitar 5 juta, jadi tinggal 3 mang, 3 juta. Jadi
ini 3 juta mau ditabung. Belum dia jalan-jalan di sini, belum dia kasih ke orang tuanya. Jadi kasihan lah. Saya berani jamin si tersangka ini kalau dia tahu gajinya 10 juta dia nggak bakalan mau terima. Jadi mohonlah buat yang punya LPK di Indonesia, kasihlah edukasi yang benar. Karena kenapa? Anak-anak yang mau berangkat ke Jepang itu orang miskin. Nggak ada orang kaya yang mau berangkat kerja di Jepang. Orang miskin. Jadi janganlah. Banyaklah korban-korban sekarang ini. Anak-anak yang saya kenal itu banyak yang mengeluh karena gaji sekian. Tapi emang kesalahannya juga dari anak-anaknya. Dia nggak ngerti waktu mau baca tulis tanda tangan kontrak, dia nggak baca. Taulah orang Indonesia. Saya akui, saya dulu waktu tanda tangan kontrak saya nggak baca. Tapi saya nggak pernah mengeluh. Sampai 3 tahun saya jalani. Jadi mohonlah buat yang punya LPK, berikanlah edukasi yang benar. Kalau memang saya tahu kalau iklannya yang nggak menarik, nggak ada yang anak-anak yang mau masuk. Saya tahu itu memang salah satu caranya untuk menarik perhatian anak-anak supaya mau berangkat ke Jepang. Tapi kasihan, orang sudah jual tanah kiri kanan, itu pun tidak cukup, pinjam lagi. Kalau sudah terjadi kayak gini, ujung-ujungnya nanti LPK juga yang akan kena dampaknya. Jadi mohonlah untuk LPK, kasihlah edukasi yang benar. Dan buat teman-teman adik-adik yang mau berangkat ke Jepang, kalau masuk di LPK belajar yang benar. Terus mentalnya juga harus dilatih, disiplinnya. Di Jepang bukan cuma bahasa yang dibutuhkan. Kau pintar bahasa, kalau kau tidak sanggup bayar LPK, kau nggak bisa berangkat ke Jepang. Itu bercanda guys. Yang pertama itu, yang paling penting ini yang dibutuhkan di Jepang itu mental. Walaupun kau jago bahasa Jepang, kalau mental kerupuk, tidak sanggup kau bisa bertahan sampai di Jepang sampai selesai kontrak. Mental, bahasa Jepang, disiplin. Ini penting tiga-tiganya, disiplin. Karena kalau saya lihat anak-anak sekarang, anak-anak yang generasi yang Gen Z ini, rusak. Ini Jepang dulu, kalau di zaman saya, mungkin masih banyak ya senior saya. Kalau di zaman saya dulu nggak ada masalah yang saling bully, saling pamer itu. Jadi buat teman-teman yang berangkat ke Jepang, kalau cari LPK yang benar. Jadi bagaimana cari LPK yang benar? Kalian cari LPK yang SO, artinya LPK pengirim. Jadi kalau kau masuk di LPK di situ, jadi dia bisa memberangkatkan kau ke Jepang. Banyak di Indonesia itu ada 2 LPK. LPK yang non SO sama SO. SO itu yang bisa memberangkatkan, yang non SO itu yang tidak bisa memberangkatkan, jadi cuma bisa mengajar. Jadi kalau mau kau masuk di LPK yang non SO, kau belajar di situ. Terus LPK nanti itu kau dilempar ke LPK SO. Jadi kena 2 kali bayar. Contohnya, kemarin saya dapat informasi dari teman saya yang punya LPK, dia SO. Ini pembayaran yang telah ditentukan pemerintah Indonesia untuk berangkat ke Jepang itu 37 juta. Jadi kalau kau masuk 2 tempat LPK, kau bayar di LPK misalnya 15 juta, jadi tambah lagi 37 juta, jadi kau kena 52 juta. Tapi memang kebanyakan LPK SO sekarang tidak mau mengambil yang nol, yang basicnya nggak ada. Jadi rata-rata dia mengambil di LPK yang bukan SO.
karena dia tidak mau pusing lagi mengajar. Jadi dia cuma mewawancarai anak-anak kalau terus dia terima order dari Jepang gitu. Jadi kalau menurut saran saya, carilah LPK yang paling murah untuk belajar bahasa Jepang. Dan saran saya yang sudah masuk di LPK untuk sekarang yang mau berangkat ke Jepang, kalau kau sudah dapat job dari Jepang, cari tahu itu kerja apa, pekerjaannya ya sebelum kau terima. Itu kerja apa, kerjaannya apa, gajinya berapa. Terus ada lembur enggak. Jadi kalau udah jelas itu, kau udah tahu gajimu sekian kira-kira gajimu di Jepang sekian. Jadi kalau kita udah tahu gaji kita sekian di Jepang, jadi nggak mungkin kita mau ambil uang pinjaman yang hampir menyamai gaji kita di Jepang. Jadi nggak akan terjadi kayak si RH ini. Terus karena sekarang memang dunia maya, jadi buat teman-teman, carilah informasi dari teman-teman yang nggak suka flexing. Apa itu flexing? Seperti pamer gaji, pamer barang-barang branded. Saya bisa jamin anak-anak yang sering pamer-pamer branded itu, dia di rumahnya makan Indomie telur, saya jamin. Mau jadi apa kalau pulang ke Indonesia pamer-pamer brand begitu? Ya terserah Anda mau pamer-pamer branded apa segala macam. Tapi kasihan buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Dia lihat itu, gaji di Jepang banyak, ini beli Stone Island, Adidas Samba, banyak. Nggak apa-apa pamer-pamer, tapi kalau untuk Anda sendiri nggak apa-apa, tapi nanti kena dampaknya ke teman-teman yang berangkat ke Jepang. Kayak kemarin, kasus pembegalan ini terjadi. Terus di TikTok, di upload. Terus banyak yang komen. Katanya gaji di Jepang tinggi-tinggi, kok terjadi kayak gini? Itu salah satu korbannya. Dalam pikirannya gaji di Jepang itu tinggi-tinggi, tapi kenapa terjadi hal semacam ini? Jadi kasihan lah teman-teman. Saya minta kepada teman-teman, ya nggak apa-apa flexing, tapi dampaknya nanti ke teman-teman yang berangkat ke Jepang. Jadi itu saran yang pamer-pamer gaji. Nggak apa-apa pamer-pamer gaji. Sebenarnya kita pamer gaji masih banyak yang lebih banyak gajinya. Cuma dia bukan dunianya pamer-pamer gaji kayak gitu. Jadi itu buat teman-teman yang berangkat ke Jepang. Jadi hati-hati. Kau bisa follow yang memang mengedukasi. Janganlah follow yang suka flexing. Kau nanti kena ini juga. Mending kau follow yang sering pamer-pamer bahasa Jepang, mending yang kayak gitu. Jadi kau dari situ kau bisa belajar bahasa Jepang daripada yang pamer-pamer gaji, pamer-pamer mulet. Apa itu? Terus teman-teman satu lagi nih, yang milih LPK. Jangan karena kau lihat orangnya kau masuk di LPK-nya. Jadi lihat LPK-nya, lihat portofolio LPK-nya. Jadi banyak LPK yang besar, banyak. Jadi jangan karena kau lihat dia ini, kau masuk di LPK-nya, jangan. Tapi nggak apa-apa kalau memang LPK-nya bagus, nggak apa-apa. Ini jadi kau lihat track record LPK-nya, dia sudah memberangkatkan nggak? Dia sudah bisa memberangkatkan, karena banyak juga LPK SO itu tidak bisa memberangkatkan karena tidak punya job dari Jepang. Jadi nanti kau masuk di situ, terus kau dipimpong lagi ke LPK yang esok, jadi kena lagi. Terus kalau teman-teman mau nggak ada dana mau ke Jepang, carilah LPK yang menyediakan dana talang. Tapi lihat juga, jangan kayak ini mungkin dana talangnya 9 juta per bulan, jangan juga kayak gitu. Jadi pintar-pintar lah, kau cari informasi, bang gimana caranya cari informasi tentang kerjaan ini. Banyak anak-anak di Jepang yang jadi seleb TikTok, seleb apa. Tapi pilih juga benar-benar ini. Terus teman-teman juga kalau mau tanya tentang di saya
Silakan tanya di komen di YouTube. Nah, saya akan jawab. Dan setahu saya, ya memang saya masih banyak yang lebih lama daripada saya, tapi insya Allah saya akan kasih informasi yang benar, bukan yang menipu-nipu. Bukan saran sih, buat edukasi buat temen, keluarga teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, keluarga orang tua atau segala macam. Jadi buat orang tua atau keluarga yang mengirim anaknya atau keluarganya ke Jepang, Jepang itu tidak seindah foto profil, foto jedak-jeduk di TikTok. Jadi jangan sampai kau pikir lihat jedak-jeduk pamer-pamer gaji. Gaji di Jepang waduh banyak. Jadi gaji di Jepang itu enggak tiap bulan sama. Mungkin awal-awal bulan banyak lemburan. Jadi anaknya banyak dikirim. Jadi ibunya. Saya tidak menyalahkan orang tua di Indonesia, saya tidak menyalahkan. Tapi banyak kejadian. Ada yang flexing, ibunya flexing karena anaknya, dia tahu anaknya di Jepang banyak kayaknya flexing, terus sampai di Indonesia anaknya pulang nggak habis duitnya. Memang nggak ada ruginya kita menghabiskan duit tapi ke orang tua. Tapi orang tua juga harus ngerti anaknya di sini kerja mati-matian. Apalagi kalau musim dingin, kita tidak melihat matahari, pergi gelap pulang gelap. Apalagi Jepang terkenal itu negara yang gampang stres. Jadi dulu terkenal Jepang banyak korban bunuh diri. Jadi itu ibu-ibu jangan anaknya bulan ini anaknya gaji 20 juta dikirim 20 juta. Terus bulan dikirim lagi 20 juta. Terus bulan ketiga cuma 10 juta. Ke 10 jutanya kemana? Jangan. Kalau menurut saya, terimalah apa yang dikirim. Jangan ditargetkan ke anak. Anak itu stres loh. Anak itu pengen keluarganya bahagia, pengen ibunya naik haji, pokoknya pengen bahagiakan keluarganya, orang tuanya di rumah. Tapi jangan dituntut. Nanti itu anak stres mikirnya. Contohnya, salah satu yang tadi saya bahas. Contohnya dia sudah stres memikirkan ini cicilan 9 juta. Jadi saya harus makan apa kalau saya kirim ini 9 juta. Dia udah nggak waras lagi pemikirannya. Jadi salah satu caranya dia harus membegal orang. Dan ini salah satu cara buat meminimalisir biaya untuk ke Jepang. Cari tempat belajar yang murah. Atau kalau bisa belajar individu, bayar sendiri. Banyak teman-teman kita yang di Jepang yang membuka kelas online. Nggak tahu bayar itu atau ini. Tapi banyak teman-teman sini yang buka kelas online di TikTok, di Zoom, banyak. Itu ikut yang gitu. Terus kalau memang sudah bisa, nggak apa-apa lama sampai 6 bulan, sampai 1, nggak apa-apa. Yang penting gratis atau biayanya murah. Kau ikut di situ, kalau sudah bisa, di Indonesia sudah ada namanya tes sertifikat bahasa Jepang, JPT, JLPT ada. Kalau sudah ikut, sudah dapat, terus ikut ujian kejuruan SSW. Kalau udah dapat 2 sertifikat itu, kau bisa cari penyalur yang di Jepang, mau itu melalui Instagram, mau internet. Kau bisa cari di situ. Ada juga situsnya, nanti saya cantumkan di bawah. Ada situsnya untuk cari Kumiai untuk Kensu, Teska untuk Gino Jisus, Tokute Gino. Jadi kalau udah dapat sertifikat itu, kau bisa cari di situ. Kau bisa email dia, email Kumiai itu. Saya udah dapat sertifikat ini 2-nya. Saya mau kerja begini. Udah, kau bisa berangkat dengan biaya yang sedikit. Itu teman-teman. Tapi ini nanti kalau banyak yang LPK lihat kayaknya ini, waduh, nanti kurang anak-anak yang masuk ini karena udah dapat. Tapi kalau saya mending kayak gini daripada kasihan. Soalnya yang berangkat ke Jepang itu orang miskin semua. Maaf ya kalau ada orang kaya. Tapi rata-rata miskin.
Ngapain ke Jepang kalau orang kaya? Di Jepang itu tidak indah. Terus apalagi Jepang sekarang, berapa hari ini udah naik sih. 1 yen, 1 won Jepang, 1 yen Jepang itu sama dengan 100 rupiah. Dulu saya dapat 1 yen dapat 150 rupiah. Jadi itu dulu memang gajinya sedikit tapi tukaran banyak, tapi sama aja. Kalau sekarang agak menurun, tapi udah berapa hari, 3 hari ini, 1 minggu sudah naik. Jadi itu bukan, jadi walaupun kita gaji 10 bulan 3 bulan, tapi kalau kurs turun dikit juga tukarannya di Indonesia. Jadi itu buat teman-teman di Indonesia, semoga ini bisa membantu supaya kejadian kayak gini nggak ada terjadi lagi. Mental lah, itu nomor 1, itu mental lah. Kalau bahasa itu bisa dipelajari, mentalnya itu agak susah. Jadi kalau yang kayak bunuh diri itu mentalnya memang rusak, karena memang pikirannya udah nggak waras. Jadi mungkin karena tekanan dari tempat kerja. Jadi buat teman-teman di Jepang supaya bisa menghilangkan stres, jadi carilah teman-teman yang senior bisa kasih saran. Ada juga bisa beli ya, nama Niku. Ya udah cukup sekian teman-teman. Jadi kalau ada memang salah kata mohon maaf. Kalau ada informasi yang keliru mohon maaf, bisa di komen, nanti saya akan perbaiki. Terus kalau mau ada yang bertanya silakan, nanti kau komen di video ini, nanti saya kasih nomor WA, kau bisa bertanya langsung ke saya. Sudah banyak teman-teman yang bertanya langsung ke saya di WA. Ya, saya kasih saran yang sebenarnya nggak ada muluk-muluk. Dan rencana saya insya Allah dekat-dekat ini saya mau pulang ke Indonesia. Kalau ada rezeki, saya mau buat tempat belajar LPK yang tidak memberatkan teman-teman yang berangkat ke Jepang. Dan saya tidak mau ambil untung, tapi saya tidak mau rugi. Jadi intinya saya memberi jalur untuk teman belajar. Ya cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.